Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailana Ferisha Nurdi dengan NPM 2417051022 ingin menjelaskan modul materi Kom.Kom modul ke-7. Materinya adalah FLSM dan DHCP. Nah, di sini tuh ada tabel subnet mask. Jadi, ketika kita mau menentukan prefix pada suatu study case, misal ada gedung dengan jumlah PC yang diminta 50. Nah, kita bisa lihat tabel subnet mask ini. Jadi, prefix dan IP yang mampu menampung 50 gedung itu ada di prefix ke-26 dengan jumlah hostnya ini 64. Kenapa nggak 32? Karena kalau 32 itu kurang dari 50, makanya pakai 64. Nah, begitu contohnya. Selanjutnya ini ada soal. Jadi dikasih study case. Pertama ada ruang utama itu 1000 host, ruang kedua 500 host, ruang ketiga 100 host, dan IP address yang dikasih ini 172.16.00. Ini IP address untuk kelas A. Nah, di sini kita bisa gunakan 2 pangkat 10 dan subnet masknya 255, 255, 252. 252 itu berarti pakai yang ini, prefix 22. Nah, dia bisa menampung lebih dari 1000 host. Lalu kita kurangkan jumlah IP jumlah subnet mask yang full 255 dengan yang ini 255, 255, 252 terus 0, diperoleh 3255. Kemudian untuk mencari broadcastnya kita harus tambahkan dengan IP networknya seperti ini. Jadi 172.16.00 kemudian ditambahkan sama hasil ini. Jadi diperoleh 172.16, 3 dan 255. Nah, ini ada ringkasannya. Jadi networknya itu 172.16.00 dengan prefix 22. IP pertamanya 172.16.01, IP terakhirnya 172.16.3.254. Kemudian IP broadcastnya itu 172.16.3.255 dan subnet masknya itu 255, 255, 252 dan 0. Nah, begitu juga untuk yang 500 host, caranya sama. Untuk yang 500 host, ini kita bisa pakai di prefix 23. Kemudian untuk yang 100 host, kita bisa pakai yang prefix 25. Cara menghitungnya sama. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi. Ini ada materi konfigurasi DHCP. Langsung ke praktek. Di sini buat satu router empty. Kemudian klik pada router, tekan tombol power dan matikan daya dari router. Kita klik router, kita tekan tombol power. Nah, ini untuk mematikan daya dari router biar kita bisa menambahkan port ke dalam sini. Setelah itu klik dan tarik 3 port router NMICFE yang ini, NMICFE. Nah, ini 3. Sudah selesai, terus kita hidupkan lagi. Lalu kita tambahkan 3 unit PT switch. Kemudian PT switch 3 unit.
Setelah itu kita buat desain topologi seperti berikut. Kita tambahin 6 PC. Nah, kita gunakan kabel copper straight untuk menghubungkan setiap perangkat yang berbeda jenis. Yang ini. Lalu, kita mulai pengkabelannya dari router ke switch. Flash Ethernet 0 ke 0 di sini. Kemudian sini yang ini salah. Nah, sudah seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang switch ke PC-nya juga. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, kita bisa, ini ada dikasih contoh IP yang akan kita gunakan. Jadi ruang A, IP-nya ini 172.155.20.0. Kemudian ruang A ini membutuhkan 100 PC, ruang B 50 PC, dan ruang C 38 PC. Berikut adalah tabel subnettingnya. Jadi berdasarkan jumlah kebutuhan ini 100 PC, 50 PC, dan 38 PC, kita hitung seperti tadi dan diperoleh tabel ini. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi DHCP-nya. Jadi, kita klik router, kemudian ke CLI, kemudian ini bisa 0. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah-perintah ini. Enable, konfigurasi T, kemudian hostname HDCP server. Nah, setelah itu kita masukkan ini. Kita lihat dulu. Di sini FA0 ke FA1 kan. Berarti ini FA0 per 0. Setelah itu kita isikan ini. Kita enter. Nah, sesudah itu kita bisa Nah, kita lakukan juga untuk INT.
Kemudian ini FA 1/0. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya ya, ini untuk ruang B. Dan kita bisa exit. Kemudian kita FA 2/0. Kita cek betulkah? Ya betul, 2/0. Setelah itu kita ke sini salin IP address untuk ruangan C. Nah, kemudian kita nah, udah. Nah, setelah itu kita bisa tutup. Oh, masukin perintah no shutdown, kemudian kita tutup. Salah guys. Ya, sudah. Setelah itu kita menentukan jalur default router sama network ID dan DNS. Kita ketikkan perintahnya. Kita salin aja. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan untuk ruangan B. Nah, sekarang ruangan C.
kemudian exit. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa salin. Kemudian yang ini exit. Kemudian kita copy running config startup config. Nah, sekarang kita klik PC, pilih desktop dan IP configuration. Kemudian kita ganti semua statiknya menjadi DHCP. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tapi file gagal, nggak apa-apa, nanti saya perbaiki, Kak. Nah, kalau sudah begitu berarti semuanya sudah berhasil. Cuman karena saya gagal, nanti akan saya perbaiki lagi. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.